Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kadangkala dalam kehidupan sehari-hari, maksud dan perkataan kita dimengerti salah oleh sesama kita. Maksud kita baik tetapi dinilai salah. Kita mau mengatakan A, orang lain mengertinya B, gak connect alias gak nyambung. Maksud kita memberikan nasihat, orang lain malah mengatakan kita sukanya marah-marah, dan masih banyak contoh lainnya. Kalau hal itu sudah terjadi, maka terciptalah kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan, dendam membara atau dendam kesumat, tindakan anarkis, bahkan sampai pada pembunuhan. Hal-hal yang kecil atau sepele bisa menjadi masalah besar. Kejadian-kejadian semacam itulah yang seringkali terjadi di sekitar kita, entah itu di tempat kerja Anda, di masyarakat, di dalam keluarga, dan tidak terkecuali di dalam lingkungan gereja. Intinya adalah, kesalahpahaman seringkali menjadi pemicu konflik di lingkungan sekitar kita. Saudara-saudari terkasih, Injil yang saya bacakan tadi berkisah tentang murid-murid Yesus meninggalkan Yesus setelah mereka mendengar pengajaran Yesus tentang roti hidup. Kali ini mereka gagal paham terhadap ajaran Yesus itu. Murid-murid yang dimaksud di sini adalah murid-murid di luar kelompok 12 rasul. Karena sebenarnya ada begitu banyak murid Yesus selain dari 12 rasul itu. Nah, waktu itu Yesus mengajarkan kepada para murid dan para pengikutnya bahwa Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Para pengikut Yesus harus memakan roti itu supaya memperoleh kehidupan yang kekal. Lalu pengajaran itu tidak masuk akal bagi sebagian murid-murid Yesus. Mereka tidak mengerti akan maksud Yesus dengan pengajaran itu. Mereka berpikir, betapa gila ajaran ini. Yesus sedang berbicara tentang kanibalisme kah? Bagaimana mungkin manusia harus memakan tubuh Yesus untuk memperoleh kehidupan kekal? Mereka saat itu talmi atau telat mikir. Saudara-saudari,
Pernyataan Yesus tentang roti hidup ini perlu kita pahami secara spiritual. Yesus sedang berbicara tentang keseluruhan misi dan karyanya di dunia ini. Pada zaman dahulu di padang gurun, orang Israel diselamatkan dari kelaparan berkat manna yang turun dari surga. Meski demikian, mereka tetap mati. Roti yang mereka makan itu tetap saja membuat mereka mati. Lalu, untuk memperoleh kehidupan kekal, manusia membutuhkan roti hidup yang sejati, yaitu Yesus sendiri. Dan disinilah Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup sejati agar manusia menerima Dia sebagai juru selamat untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dan ternyata sebagian dari murid Yesus tidak paham akan pewartaan ini. Iman mereka tidak mendalam sebab mereka mendekatkan diri pada Yesus hanya karena kagum akan kemampuannya mengadakan banyak mukjizat. Sementara pengajaran Yesus sulit mereka terima. Bahkan mereka menganggap ajaran Yesus sebagai roti hidup sebagai omong kosong yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Lalu apa yang terjadi? Mereka kabur. Mereka pergi meninggalkan Yesus hanya karena mereka tidak mengerti pengajaran Yesus itu dengan baik. Nah, Yesus sadar bahwa ajarannya itu menggoncangkan iman sebagian dari para muridnya itu. Saya katakan sebagian karena ternyata masih ada 12 murid lainnya yang tetap bertahan. Mereka tidak ikut-ikutan pergi meninggalkan Yesus. Dan kepada mereka itu, Yesus bertanya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Petrus yang mewakili 11 murid lainnya menjawab tantangan Yesus itu dengan berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal." Jadi, Petrus dan 11 temannya yang lain tidak mau pergi meninggalkan Yesus karena mereka sudah paham betul tentang ajaran Yesus itu dan mereka sudah menerima pengajaran itu sebagai ajaran mutlak tanpa perlu diperdebatkan lagi. Saudara-saudari terkasih, dari pengajaran Yesus dalam Injil kali ini, iman kita ditantang. Kita diajak untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita adalah termasuk kelompok 12 murid Yesus yang selalu memahami setiap pengajaran Yesus? Ataukah kita adalah kelompok orang yang pergi meninggalkan Yesus karena kita tidak mengerti ajaran-ajaran Yesus itu dengan baik? Apakah kita adalah termasuk dalam kelompok yang setia kepada Yesus walau dua-dua kita tidak dijawabnya? Ataukah kita adalah kelompok manusia yang langsung meninggalkan Yesus ketika dua-dua kita tidak pernah dijawabnya? Atau apakah kita adalah kelompok orang yang selalu setia mendengarkan pengajaran Yesus walau kita mengalami banyak masalah dalam hidup? Ataukah kita termasuk dalam kelompok manusia yang tidak pernah mendengarkan pengajaran Yesus karena kita diliputi berbagai macam masalah? Atau apakah kita adalah kelompok manusia yang selalu setia mendengarkan sabda Tuhan? Ataukah kita adalah orang yang tidak pernah mendengarkan sabda Tuhan karena kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri? Ini perlu kita jawab dalam hati kita masing-masing, karena ternyata di sekitar kita ada begitu banyak orang yang tidak pernah mau mendengarkan ajaran-ajaran Yesus karena mereka terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka tidak mau mendengar lagi ajaran Yesus karena mereka merasa Yesus tidak peduli pada mereka, ngambek pada Yesus. Mereka tidak mau berdoa lagi karena dua-duanya tidak pernah terkabul. Lebih parahnya lagi adalah ada banyak orang meninggalkan Yesus hanya karena mereka tidak memahami ajaran Yesus itu dengan baik. Walaupun mereka tidak memahami tetapi tidak mencari tahu akan ketidakpahaman mereka itu. Nah, orang-orang semacam inilah termasuk dalam kelompok orang yang egois pada Tuhan. Mereka tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari mereka. Mereka gagal paham terhadap rancangan dan rencana Allah. Mengapa itu terjadi? Karena mereka itu terlalu fokus pada apa yang mereka mengerti secara manusiawi, bukan pada apa yang Tuhan mengerti. Padahal dalam beriman kepada Tuhan, kita harus memahami dengan baik bahwa kehendak kita tidak selalu sejalan dengan kehendak Allah.
Apa yang kita mau tidak selalu sesuai dengan kemauan Tuhan. Apa yang kita mengerti tidak selalu sepadan dengan apa yang dimengerti oleh Tuhan. Tapi, satu hal yang sudah pasti adalah kehendak dan kemauan Allah selalu yang terbaik. Dan inilah yang harus kita imani selamanya. Maka marilah saudara-saudari, kita berusaha selalu hidup sesuai dengan perintah Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya. Kita ikuti Dia terus walau banyak tantangan yang kita hadapi. Dia adalah roti hidup kekal yang akan memberikan kehidupan kekal kepada kita kelak kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Sama seperti Petrus yang berkata kepada Yesus tadi bahwa, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Maka sekali lagi, mari kita jadikan sabda Yesus sebagai pegangan dan kekuatan bagi hidup kita, agar hidup kita selalu selaras dengan kehendak Allah sendiri. Amin.